Kedua, boleh boleh. Untuk dari tadi mau perspektif.
Ya, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai kepada biaya modal. Kemudian yang keempat itu risiko kerusakan. Ya. Semakin besar kesediaan yang kita miliki, maka ada kemungkinan semakin banyak juga yang rusak. Kenapa disebut risiko? Karena kerusakan ini sebabnya bisa juga disebabkan oleh hal-hal yang tidak pasti. Kalau kerusakan itu bisa kita prediksi penyebabnya dan kerugiannya bisa kita antisipasi, sehingga nggak perlu terjadi kan, bisa kita jaga. Tapi ada juga kerusakan karena sebab-sebab yang tidak kita ketahui atau tidak pasti, ya itu namanya risiko. Ya. Contohnya kebakaran itu kan nggak kita harapkan jadi ya kan. Kalau kita semakin banyak persediaan yang tersedia di gudang, kalau kebakar kan semakin kerugiannya semakin besar. Seperti itu kan. Kemudian risiko penurunan harga ini juga penurunan harga itu kadang-kadang tidak bisa kita prediksi dengan cermat gitu ya. Sebabnya apa juga kadang-kadang susah ya. Karena pasar itu yang mengendalikan banyak orang bukan hanya kita sendiri. Sehingga ada terjadi risiko penurunan harga. Itu kalau terjadi, kalau kita pas beli harga yang lebih tinggi, lalu itu kemudian turun, maka kita akan rugi. Nanti kita biaya biaya bahan baku atau biaya produk itu harga produk akan lebih tinggi juga yang kita jual. Nah, yang keenam itu risiko tidak terpakai. Kalau bahan bakunya tidak terpakai kan bisa jadi rusak atau jadi apa namanya waste ya, jadi sampah ya, itu pemborosan itu tadi. Semakin banyak yang disimpan ya semakin banyak yang tidak terpakai kalau kemungkinan dipakai itu tinggi. Jadi walaupun ini dalam bentuk risiko yang belum pasti terjadi, tapi akan bisa terjadi. Oleh karena itu kita harus waspada, jangan sampai juga kita terlalu banyak menyimpan persediaan karena risikonya juga banyak. Nah, sekarang nggak yang berikutnya, bagaimana kalau jumlahnya terlalu kecil? Nah, kalau jumlahnya terlalu kecil, nah ini ada investasi waktu dan biaya. Jadi kalau nanti kita kekurangan bahan baku, akan terjadi inefisiensi atau pemborosan. Karena apa? Karena kebutuhan bahan baku tidak bisa terpenuhi dengan baik, sehingga proses produksi bisa tidak lancar, sendat-sendat, gitu ya. Nah, itu nanti akan menyebabkan berbagai macam hal, contohnya pengangguran mesin, sehingga jam mesin itu kan ada jam kerjanya, ada waktu jam kerja mesin. Kita udah hitung ketika beli mesin itu nanti harus produksi berapa jam, setiap jamnya akan berapa produk yang dihasilkan, nah, itu biayanya berapa dan sebagainya itu sudah kita alokasikan. Apalagi kalau mesin itu nanti kita sewa ya, ada sewa mesin, ada auto leasing gitu ya. Itu sudah sekali itu ya. Nah, belum lagi kalau kita tenaga kerja namanya ya. Nah, ini jadi ini yang kedua ini produksi mesin, peralatan dan tenaga kerja ini ya. Yang kedua ini. Jadi tadi pengangguran ya, berarti kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja semuanya ada idle, ada kekosongan kapasitas enggak mereka agak kerja tapi harus kita bayar biayanya. Tuh. Kemudian yang berikutnya tidak bisa memenuhi pesanan atau permintaan konsumen nih yang paling bahaya ini kalau dari persaingan itu nomor tiga ini. Begitu kita terkali kekosongan produksi produk maka
pesaing itu akan nyambar itu pelanggan-pelanggan kita itu dengan berbagai macam iming-iming, ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang keempat, kualitas dan kualitas menurun. Nah, jumlah menurun, kualitas menurun, bahaya itu. Karena ada peluang, kalau kualitas menurun ada peluang kehilangan profit, ya, kehilangan keuntungan karena kita nggak bisa jual dalam jumlah yang kita inginkan, di bawah yang kita inginkan. Dari sisi kualitas, kalau terjadi biasanya kalau jadi kekurangan itu eh, sebuah produk bahan bakunya dikurangi atau bahan-bahan yang lain dikurangi, maka itu bisa mengurangi kualitas per unitnya itu, ya. Biasanya kalau umumnya kita membuat sebuah produk apa makanan atau apa gitu, ya. Kalau makanya makanan yang mengandung telur, kalau telurnya dikurangi kan pasti rasa telur itu kan yang menyebabkan makanan itu menjadi lebih gurih, lebih lezat. Nah, kurangnya telur aja lezatnya akan berkurang kan gitu. Nah, kualitasnya menurun berarti kan. Nah, seperti itu. Oke lah, itu dia peluang-peluang atau akibat-akibat yang terjadi karena kelebihan maupun kekurangan bahan baku atau persediaan bahan baku atau persediaan produk. Sekarang supaya kita tadi tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan tadi, apa upaya kita? Upaya kita akan mengendalikannya melalui apa? Melalui faktor-faktor atau variabel-variabel yang bisa menaikkan dan menurunkan persediaan tadi. Atau kalau contoh dalam hal ini adalah bahan baku. Nah, ini ada beberapa faktor yang telah kita identifikasi, ya, walaupun ini belum 100% mungkin, tapi sudah sebagian besar kita identifikasi ada 9 yang bisa kita kendalikan, ya. Karena 9 faktor ini bisa menaikkan atau menurunkan persediaan bahan baku atau persediaan produk dan persediaan yang lainnya. Nah, sekarang coba lihat perkiraan contoh untuk bahan baku tadi, ya, kasusnya perkiraan pemakaian bahan baku. Berapa bahan baku yang akan kita pakai? Kan itu perkiraan. Semua orang ketika mau produksi pasti harus punya perkiraan. Kita nanti akan produksi berapa. Bahan baku yang kita butuhkan berapa. Itu kan kita kira-kira. Maka kemarin waktu kita bicara kapasitas itu ya ada perkiraan. Ya. Banyak nanti untuk membuat bahan baku itu berapa yang kita butuhkan, ya ada perkiraan kebutuhan bahan baku berdasarkan perkiraan permintaan produk. Itu kan menyatu. Itu yang jadi satu satu data yang kemudian di dikupas dan di breakdown itu menjadi berbagai macam bentuk data. Jadi perkiraan permintaan nanti bisa mewujudkan perkiraan permintaan atau pemakaian bahan baku. Jadi kalau perkiraannya semakin tinggi, otomatis persediaannya semakin tinggi. Kalau perkiraan semakin kecil, berarti persediaan akan semakin kecil. Makanya jangan sampai salah buat perkiraan. Nah, kalau tergede ya akibatnya persediaan akan semakin gede. Yang kedua harga, ya, harga bahan baku. Orang biasanya kalau kita membeli satu barang itu, kalau harganya murah kan cenderung membeli dalam jumlah yang besar. Nah, itu akan membuat persediaan akan semakin besar. Nanti kalau kita sekali beli itu dalam jumlah yang banyak, maka akan semakin banyak persediaan. Tapi kalau harganya naik, kita belinya sedikit, maka akan mengurangi persediaan. Kebalikannya lebih. Yang tiga, biaya-biaya persediaan. Tadi sudah kita nanti kita identifikasi lebih lanjut biaya. Semua biaya-biaya persediaan. Kalau biayanya semakin besar ya kita akan cenderung mengurangi kan gitu. Kalau biaya semakin kecil, persediaannya akan kita cenderung akan kita tambah jumlah persediaannya. Kebijakan besarnya dana yang dibelanjakan. Nah, itu modal yang akan digunakan, yang dianggarkan berapa gitu. Biasanya kan setiap perusahaan memiliki anggaran untuk segala macam kebutuhan, termasuk kebutuhan bahan baku, kebutuhan untuk persediaan produk itu ada anggarannya. Nah, semakin besar anggarannya, kemungkinan jumlah persediaan akan semakin besar. Semakin sedikit ya semakin sedikit. Gitu.
Yang kelima, pemakaian bahan baku. Nah, kalau tadi perkiraan, ya, sekarang itu pemakaian beneran, realisasinya. Berapa dari perkiraan itu yang digunakan, betul-betul digunakan untuk memproduksi barang. Kalau pemakaiannya itu semakin kecil, ya otomatis persiannya semakin besar. Kalau pemakaiannya semakin banyak, persiannya semakin kecil gitu ya. Nah, kemudian waktu tunggu. Apa itu waktu tunggu? Atau lead time, atau waktu tunggu itulah waktu yang merupakan waktu menunggu datangnya barang yang kita pesan. Jadi mulai dari pesanan sampai datang barang ke kita. Nah, di gudang kita yang siap kita pakai itu namanya waktu tunggu. Semakin lama waktu pesan dengan datangnya barang atau waktu tunggunya itu semakin panjang, maka jumlah perusahaan akan semakin besar. Karena ketika waktunya seminggu, umumnya kita harus menyediakan untuk kepentingan nunggu barang itu seminggu jumlah perusahaan. Kalau perusahaannya jumlahnya 10, berarti sekali seminggu berarti 70. Tapi kalau dia sebulan barang itu datangnya, berarti kan ya katakan 30 hari kali 7, 3 kali 7 itu 210. Berarti kan bisa semakin besar ya, kalau waktunya semakin lama. Ya, model pemilihan bahan. Nah, model pemilihan bahan itu nanti teknik-teknik atau model-model yang kita gunakan untuk menghitung jumlah persediaan bahan itu berapa. Ya, nanti kita akan lihat. Semua beda model nanti beda hasil hitungannya itu. Nah, sehingga nanti bisa memberi. Kalau model itu menghasilkan perhitungan yang semakin besar, ya otomatis persediaan semakin besar. Maka pemilihan model ini juga penting gitu ya. 8, persediaan pengaman. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Persediaan pengamannya berapa? Kalau semakin besar, karena perusahaan pengaman itu stok yang tidak boleh berkurang kan. Semakin besar itu otomatis akan semakin besar persediaannya. Boleh lah persediaan pengaman itu dipakai, tapi harus diganti pada saat itu juga. Jadi kalau ada barang yang persediaan yang baru datang itu nanti langsung jadikan persediaan pengaman. Persediaan pengaman yang lama biasanya kalau first in first out itu digunakan dulu. Ya. Nah, dan yang berikutnya adalah pembelian kembali, reorder point atau pembelian kembali itu berapa lama waktu yang kita tentukan untuk membeli kembali itu. Namanya seminggu sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ya, semakin sering kita membeli, ya biasanya persiannya semakin sedikit. Kalau jumlahnya semakin sedikit, nah, semakin sering kita membeli akan semakin banyak jumlah persiaannya itu. Tapi kalau jumlahnya yang dibeli sekali beli semakin sedikit, ya otomatis ya semakin sedikit pula jumlah persiaannya. Kalau pembeliannya tetap, kalau pembeliannya jumlahnya tetap, maka semakin sering kita membeli, ya akan semakin banyak persediaan itu. Makanya ini pembelian kembali, reorder point ini juga harus diperhitungkan dengan baik supaya nanti tidak terjadi kekurangan atau kelebihan bahan. Nah, ini penjelasannya ini sudah kita jelaskan. Ini kalau sudah mau baca lebih detail lagi di bawah ini ya. Oke, itu dari berkaitan dengan hal-hal yang pokok, pemahaman-pemahaman yang pokok dalam rangka kita apa namanya mengelola persediaan. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin.
Oke ya, sambil kalau ada yang bertanya nanti silakan interupsi aja. Nanti sambil saya teruskan. Nah, yang berikutnya kita lihat. Nah, sekarang model-model persediaan ya. Nah, bagaimana kita melakukan pengendalian persediaan itu biasanya nanti dengan menggunakan model ya. Kita akan bahas dulu mengenai prinsip dari pengendalian persediaan itu sendiri ya. Jadi pengendalian persediaan itu sebetulnya kalau kita lihat manfaatnya atau urgensinya itu untuk apa? Jadi kalau saya lihat itu kan sebetulnya pengendalian itu kan untuk mencegah supaya atau memastikan supaya apa yang kita inginkan kan tercapai gitu. Atau dalam bahasa manajemen yang lain agar apa yang kita rencanakan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana. Apa yang kita laksanakan sesuai dengan rencana. Itu adalah makna pengendalian secara manajemen. Nah, persediaan ini juga manajemen persediaan atau pengendalian persediaan juga bermakna seperti itu. Supaya kita bisa menentukan jumlah persediaan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Tujuannya untuk apa? Nah, ini ada berbagai macam ini. Pemborosan waktu mesin, penumpukan persediaan untuk mencegah ya, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Namanya pengendalian itu kan mencegah supaya tidak terjadi kesalahan. Kesalahan dalam apa? Dalam pelaksanaan. Tidak sesuai dengan rencana. Kesalahan-kesalahan yang terjadi biasanya yang berhubungan dengan persediaan ini. Pemborosan waktu mesin tadi. Mesin tidak dipakai ya. Kalau ideal capacity itu pemborosan. Penumpukan persediaan kalau terlalu banyak. Beban denda kalau kita tidak bisa memenuhi permintaan atau janji kita penyerahan barang itu kita tidak terpenuhi. Ya, hilangnya barang nah, ini bisa terjadi ya karena rusak, karena dicuri, atau karena hal-hal yang lain, rusaknya barang, kecelakaan kerja dan biaya tinggi terutama ini. Sebetulnya semua yang hal ini sebenarnya 1 sampai 6 ini juga berkaitan dengan dan biaya, tapi secara tidak langsung. Kan. Yang maksud nomor 7-nya adalah biaya yang langsung, yang memang harus kita bayar dengan uang pada saat itu terjadi. Ya. Seperti biaya penyimpanan dan yang tinggi dan sebagainya. Nah, seperti itu sebenarnya ini sudah kita bahas tadi sebenarnya penjelasan lebih detailnya. Nah, konsepnya apa? Konsepnya nih, konsep yang harus kita usahakan untuk dilaksanakan adalah perhatikan jarak pemindahan bahan harus dekat. Jadi kalau kita punya persediaan itu kan biasanya kita simpan. Lalu pada waktu kita butuhkan nanti kita akan pindahkan ke satu tempat. Kalau produk itu dari gudang produksi ke tempat pemasaran, ya kan? Atau dari pabrik ke gudang, gitu. Tapi kalau untuk bahan baku, dari gudang bahan baku ke pabrik proses produksi. Nah, semua jarak tadi kalau bisa sedekat mungkin antara tempat pers- menyimpan persediaan dengan pengguna tempat yang akan digunakan untuk menggunakan persediaan. Karena jarak ini sangat penting diperhitungkan karena apa? Ini hubungannya dengan biaya transportasi, biaya energi yang kita gunakan untuk memindahkan barang. Hubungannya nanti juga material handling dengan penanganan bahan yang telah kita bahas sebelumnya. Nah,
Semakin dekat, semakin kecil biayanya, risikonya juga semakin kecil gitu. Ya. Kemudian yang kedua, harus hemat waktu ya dalam rangka mengendalikan persiapan itu harus ada hemat waktu. Jangan sampai kita membuang-buang waktu dalam persiapan. Lalu angkutan melayani beban bolak-balik, angkutan melayani beban bolak-balik. Kalau kita menggunakan, pastilah kalau memindahkan barang pasti pakai pengangkutan, alat transportasi. Nah, kalau alat transportasi itu dipakai hanya searah, lalu baliknya itu kosong, maka itu rugi. Dari segi biaya kan sama, dan dari sisi itu kan hampir sama. Nah, kecuali kalau bolak-balik itu isi, nah, berangkatnya itu membawa bahan baku, baliknya membawa barang jadi atau barang setengah jadi gitu ya. Nah, katanya begitu. Maka itu akan ada efisiensi. Lalu angkutan beban penuh, upayakan kapasitas angkutan itu digunakan sepenuhnya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga tidak ada yang kosong gitu ya. Nah, itu akan juga eh, menjadi mengendalikan biaya, mengurangi biaya atau efisiensi. Kemudian menghindari penggunaan tangan. Tangan maksudnya tangan manusia yang 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 langsung ya dalam pengelolaan itu apa? Nanti ini akan menghindari kecelakaan kerja ya, penggunaan tangan ya. Kemudian yang keenam, persediaan bahan diberi tanda pengenal. Ini yang sering kita lupakan. Kenapa bahan itu nanti biasanya kita beli itu tidak langsung habis kan? Karena dalam persediaan. Nah, sedangkan barang itu juga ada umurnya juga, ada jenisnya juga. Nah, nanti kalau kita tumpuk-tumpuk begitu saja tanpa ada tanda pengenal, kita simpan saja, nanti terjadi pemburusan waktu ketika kita mencari untuk penggunaannya karena tidak ada pengenal yang baik. Yang kedua, nanti bisa terjadi barang-barang yang datang duluan, ya, itu digunakannya belakangan. Harusnya yang datang duluan, first in, first out, ya, itu digunakan di pertama kali. Sehingga akhirnya apa? Jadi barang-barang itu rusak gara-gara terlalu lama disimpan. Nah, kalau diberi tanda pengenal, tanda waktu pembelian, harga yang terjadi dan sebagainya, jenis dan sebagainya lengkap, maka identifikasinya kan sudah mudah dalam pengendaliannya. Nah, itu yang konsep dasar yang perlu diperhatikan dalam pengendalian bahan atau pengendalian persediaan. Nah, kita jangan menyepelekan nih ya hal-hal yang terjadi untuk yang harus cegah ini karena ini semuanya tuh mengandung biaya ya. Terjadi persoalan di sini maka akan membebani perusahaan karena biasanya tuh biaya perusahaan itu masuk besar ya, biaya yang besar. Komposisinya itu besar loh biaya perusahaan itu. Termasuk masuk biaya utama. Oke ya. Nah, beberapa konsep tadi sudah saya jelaskan ada lead time yang perlu kita perhatikan. Jadi fungsi-fungsi perusahaan yang perlu kita perhatikan ada lead time waktu tunggu tadi. Ya, waktu tunggu ini betul perlu kita hitung dengan baik karena ini hubungannya nanti dengan berapa yang kita persediakan untuk menunggu datangnya bahan atau persediaan yang kita pesan. Ini penting kalau salah menghitung nanti bahaya ini. Makanya lead time ini sebenarnya kalau kita bisa real time dalam penerimaan barang, banyak begitu pesan langsung datang gitu ya, Pak. Nah, berarti nggak ada lead time kan, berarti nggak ada persediaan sebetulnya. Jadi salah satu yang menyebabkan kita tadi di depan kan butuh persediaan juga karena waktu tunggu ini. Kita upayakan dengan baik, dimanage dengan baik waktu tunggu.
Nah, jumlah permintaan yang berbeda dengan produksi, ya ini perlu disesuaikan ya. Kalau bisa kemampuan produksi kita disesuaikan dengan kemampuan permintaan. Nah, itu akan menyebabkan nanti terjadinya efisiensi dalam persediaan karena mengurangi jumlah persediaan. Ya, jadi ini sebenarnya beberapa hal sudah kita bahas, pengaruh musim tadi sudah kita bahas. Nah, stock out cost yaitu biaya yang timbul karena kehabisan bahan. Nah, ini bahaya ya. Tadi sudah kita bahas juga ada biaya-biaya yang muncul, ya, terutama ya, eh, karena kehilangan pelanggan tadi ya. Izin Pak, nggak ada suaranya Pak, nggak keluar Pak suaranya Pak. Ya, waktu kita juga sudah hampir habis nih. Bentar. Oke ya, mana suaranya bisa didengar? Halo, suara bisa didengar? Iya Pak, ada Ya, Pak, ada suaranya Pak. oke ya. Siap Pak. Nah, tadi karena habis putus ya. Kita sekarang kita masuk ini. Jadi biaya ya, biaya sekali lagi kalau
kita berkaitan dengan persediaan, tadi kan kita pada prinsipnya ya pengendalian persediaan itu pengendalian biaya, pada prinsipnya begitu. Sehingga yang penting itu kita harus menghitung biayanya berapa itu dari sebuah persediaan yang telah kita tentukan tadi. Nah, semakin